Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama ya setelah ujian tengah semester kemarin. Dari hasil evaluasi nilai ujian tengah semester kemarin, kalau menurut saya itu kurang memuaskan ya. Jadi banyak di antara kalian yang belum benar-benar memahami gitu. Nah, jadi saya wanti-wanti sekali lagi kalau misalnya ada yang belum paham tentang materi segala macam itu ditanyakan ketika kelas ya. Jangan sampai kalian kuliah tapi nggak paham dan diam saja gitu. Itu kesalahan besar. Jadi jangan ragu untuk bertanya kalau misalnya kalian belum memahaminya. Seperti itu ya. Nah, dilihat dari rata-ratanya itu sekitar 55. Ya, itu rata-ratanya berarti nilainya sekitar C ya. Mepet lah, mepet nggak lulus gitu kan. Jadi ya harap diperhatikan dengan baik materi untuk pertemuan hari ini sampai nanti terakhir ya, supaya nanti di UAS bisa lebih baik lagi nilainya. Seperti itu. Nah, untuk cakupan materinya itu sudah tidak terhubung dengan UTS kemarin ya. Jadi untuk materi UAS nantinya itu ya berarti pertemuan ke-8 sampai ke-14. Seperti itu. Oke, siapkan lagi catatannya, siapkan lagi fokusnya, kita mulai. Jadi hari ini kita membahas bab baru mengenai random variable. Apa itu random variable? Nah, random variable adalah kenapa, Rizky? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, kenapa? izin Pak, saya Fioreno, izin bareng sama Rizky Holik. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa ya, kalau barang-barang itu nggak apa-apa. Sudah saya izinkan, tidak apa-apa. Nah, random variable adalah deskripsi numerik dari suatu random event mapping in term of probability. Nah, jadi dia merupakan deskripsi numerik dari random event. Nah, ini kuncinya, random event mapping terhadap probabilitas. Maksudnya apa sih, Pak? Nanti mungkin kalau ke contoh itu bisa lebih paham ya. Intinya dia pemetaan suatu kejadian terhadap probabilitasnya gitu ya. Sederhana sebenarnya. Cuma mungkin karena masih belum lihat contohnya jadi masih agak abstrak ya ini definisinya. Tapi sebelum kita masuk ke contoh, saya mau klasifikasikan dulu bahwa random variable ini ada beberapa jenisnya. Saya singkat random variable itu RV, RV. Nah, jenisnya ada beberapa. Pertama, kita bagikan berdasarkan berdasarkan fungsinya ya. Nah, fungsi matematisnya yang satu itu bisa di tipenya itu discrete ya. Discrete bisa juga continue. Nah, untuk yang discrete tuh bentuknya begini. Anggaplah ini probabilitas suatu kejadian tertentu dan ini adalah rentetan kejadiannya. Nah, seperti ini ya, ini discrete nih. Jadi terputus-putus gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya continue ya seperti definisinya ya, continue. Kalian udah belajar juga di matematika nih. Continue itu ya tidak terputus-putus atau ya terhubung selalu gitu ya, begini nih misalnya. Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Nah, itu adalah yang continue. Nah, sebenarnya
contoh-contoh untuk yang discrete, untuk yang kontinu itu ada banyak ya random variable-nya. Kalian bisa pelajari di buku, tapi karena ini kuliahnya hanya 2 SKS, saya hanya membahas beberapa saja. Nah, ini contohnya untuk yang discrete misalnya ya, contohnya itu ada binomial RV, binomial, random variable, ada Poisson, dan lain-lain. Tapi saya akan bahas cuma 2 aja ya. Nah, lalu untuk yang kontinu, nah ini yang paling banyak kita temukan kasusnya. Itu adalah Gaussian atau normal distribution. Gaussian atau normal distribution. Itu untuk yang kontinu ya. Nah, bisa kita bagi secara fungsi ya tipenya. Bisa juga kita klasifikasikan dari jenis datanya. Type of data. Nah, untuk yang pertama itu bisa jadi random variable kita dapatkan secara teoritis. Bisa jadi secara eksperimental ya. Nah, jadi untuk yang teoritis itu bisa kita kalkulasikan walaupun kita tidak melakukan percobaannya secara langsung. Misalnya gimana ya, kayak dadu gitu ya. Dadu kita lempar, nah salah satu sisinya pasti probabilitasnya 1/6 ya. Walaupun nggak kita lakukan percobaan gitu. Misalkan berapakah probabilitas keluar angka 3 gitu ya pada dadu. Ya pasti 1/6 gitu. Nah itu secara teoritis. Nah untuk yang eksperimental itu adalah untuk hal-hal yang sulit kita tentukan secara teoritik. Contohnya apa? Ya misalnya nih ya, ini lagi hot-hotnya sepak bola. Misalnya mencetak gol penalti gitu. Nah, setiap orang kan beda-beda ya probabilitasnya. Jadi harus kita lakukan secara berulang-ulang gitu. Misalkan nih siapa ya? Misalkan tadi ya siapa Fioreno misalnya. Fioreno melakukan tendangan penalti. Nah, berapakah probabilitas masuk, berapakah probabilitas tidak masuk gitu kan? Misalkan dilakukan eksperimen sebanyak 100 kali nendang gitu ya. Oh, misalnya dari 100 kali nendang itu 75 kali masuk gitu ya. 25 kali tidak masuk. Nah, berarti probabilitas masuknya itu 0,75 seperti itu. Itu eksperimental untuk hal-hal yang sulit kita tentukan secara teoritis ya probabilitasnya. Maka harus dilakukan secara eksperimental. Dan banyak dari data-data ya yang kita punya itu eksperimental. Jadi kita lakukan eksperimen, lalu kita serap datanya menggunakan statistik seperti itu. Nanti juga tugas akhir kalian ya, kebanyakan itu membandingkan antara nilai percobaan eksperimental dengan teoritisnya gitu ya. Jadi kalian hitung secara teoritis dan juga kita uji secara eksperimental untuk memvalidasi data yang kalian punya gitu. Oke, nah ini adalah jenisnya ya. Bisa dibagi berdasarkan fungsinya, bisa dibagi berdasarkan tipe dari datanya. Nah, kita bahas yang paling mudah dulu nih. Nah, ini jenis yang pertama, yang paling mudah. Discrete experimental random variable. Jadi yang tipenya discrete dan juga eksperimental. Nah, karena eksperimental, jadi dia harus dilakukan percobaan gitu ya, percobaan berulang-ulang gitu. Nah, anggaplah misalnya dalam 1 bulan gitu ya, dalam 1 bulan kita pengen menghitung misalnya ya, dalam 1 bulan kita pengen menghitung sebentar.
1 bulan kita pengen menghitung intensitas hujan misalnya. Nah, misalnya ya seperti ini. Dalam 1 bulan kita pengen menghitung intensitas hujan. Intensitas hujan dalam durasi misalnya ya. Nah, rain intensity. Rain intensity in terms of duration. Day of rain daily. Nah, jadi intensitas hujan dalam artian durasinya. Durasi dari hujan tersebut setiap hari. Misalnya 1 hari bisa jadi tidak terjadi hujan sama sekali gitu ya. Berarti 0 jam. Bisa jadi terjadi hujan selama 1 jam. Bisa jadi terjadi hujan selama 2 jam atau lebih gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita mengumpulkan datanya sebanyak 30 hari atau 1 bulan ya. The data is collected atau was ya karena udah nih. Was collected for 30 days. Gitu. Nah, dalam 30 hari ini ya kita buat bahwa X itu ini adalah kejadiannya ya. Jadi X itu adalah kejadiannya dalam 1 hari. Apakah kejadiannya itu sama sekali tidak terjadi hujan? Nah, kalau misalnya tidak terjadi hujan, 0 ya, di mana ini 0 hours atau 0 jam ya, of rain. Nah, dia bernilai 1 kalau misalnya 1 jam nih, of rain. Gitu ya. Dan seterusnya nih, dan seterusnya misalkan dalam 1 hari maksimal ya, maksimal itu 5 jam nih. 5 hours of rain. Nah, jadi ini maksimal banget ya, maksimal banget. Jadi dalam 30 hari ini pernah nih benar-benar 5 jam hujan tanpa henti gitu misalnya ya, seperti itu. Nah, ini maksimalnya. Jadi ini adalah kejadian, X itu adalah kejadian. Event result possibility atau events possibility. Ini random ya, random events possibility. Possibilities. Jadi ada 6 kemungkinan hasil ya, ada 6 kemungkinan kejadian. Di mana kejadian pertama itu adalah tidak keluar hujan sama sekali ya. Berarti itu 0 jam. Bisa jadi 1 jam tuh dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari 1 jam terjadi hujan dan maksimal itu misalkan 5 jam terjadi hujan. Gitu. Nah, kita petakan nih. Kita petakan dalam sebuah tabel di mana ini adalah X ya. X-nya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, oh kurang. 5. Nah, lalu di sini itu adalah frekuensinya. Jadi berapa hari sih? Gitu ya, berapa hari dalam 30 hari. Gitu. Nah, misalkan yang nggak keluar hujan sama sekali gitu ya, di Bandung nih jarang nih nggak keluar hujan sama sekali. Anggaplah dari 30 hari ini cuma 4 hari gitu ya, nggak keluar hujan, lagi musim hujan soalnya misalnya. Nah, nggak keluar hujan sama sekali itu cuma 4 hari dari 30 hari gitu ya. Nah, keluar hujan 1 jam, misalnya ini anggaplah 6 kali gitu ya, nggak keluar keluar cuma 1 jam.
Nah, 2 jam ini lumayan lebih sering. Anggaplah ini 9 ya, 9 kali. 3 jam ini juga relatif sering. Misalnya 13 kali. Nah, ini berapa jadinya nih? 4 tambah 6, 10, 9 tambah 13, 22 ya. Berarti sisanya 8. Kok udah lebih ini? Udah lebih dari 30. Jangan begini deh, jangan begini. Bentar ya, diganti. Biar pas 30. Ini tidak keluar hujan sama sekali, anggaplah cuma 2 hari nih, gitu ya. Yang cuma 1 jam, 1 hari, misal 4 kali. Untuk 2 jam, anggaplah 8 kali. Nah, ini berarti 12 ya. 12 ini 11, Pak. kenapa? 14 ya. 14 ini misal 11. 14 tambah 11, 25. Nah, ini sisanya 5 ya. Yang 4 jam, anggaplah 4 kali. Nah, yang 5 jam ini sekali misalnya. Ini udah ya semua 30 ya. Ini 14, yang ini 16 sip, 30 totalnya. Nah, terus kita juga perhitungkan berapa probabilitas dari setiap kejadian gitu ya, setiap X-nya. Ya udah berarti ini kan simpel ya, 2 dari 30. Yang ini 4 dari 30, yang ini 8 dari 30, yang ini 11 dari 30, yang ini 4 dari 30, terakhir ini 1 dari 30. Nah, supaya kita lebih mudah untuk visualisasinya ya, kita pakai koma-koma coba. Kita hitung pakai kalkulator ya. 2 dibagi 30, 0,06. Kita bulatkan 2 angka di belakang koma aja ya. 4 dibagi 30, 0,13. 8 dibagi 30, 0,26. 0,26. 11 dibagi 20, 0,36. Ini 4 lagi, 0,13. Ini 1, 0,03. Nah, seperti ini. Jadi probabilitasnya most likely yang paling besar kemungkinannya berarti yang 3 jam ya. 1 hari itu hujan 3 jam. Ini most likely. Nah, probabilitasnya 0,36 atau 36% gitu dari keseluruhan 1 bulan. Seperti itu. Satu hal yang harus kalian sadari bahwa kalau misalnya kita jumlahkan semua probabilitas ini gitu ya. Jadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari P X I. Nah, kalau dijumlahkan itu pasti 1. Ya otomatis ya. Kalau misalnya semua dijumlahin pasti 100% ya. Karena ini gabungan dari semua kejadian yang ada gitu. Nah, ini totalnya itu adalah 1 ya. Total semua probabilitas yang ada. Nah, lalu kita petakan pada suatu grafik random variable. Nah, misal seperti ini ya. Ini adalah PX dan ini adalah X-nya. Ini ketika X-nya 0, ini ketika X-nya 1, ini 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, lihat juga bahwa maksimalnya itu 0,36 ya. Anggaplah berarti ini paling atasnya 0,4, di sini 0,2, ini 0,1, di sini 0,3. Oke, baru kita mapping. Kita kasih nama dulu bahwa ini adalah random variable of rain intensity. Nah, pertama
Ketika X-nya 0 atau ketika tidak ada hujan sama sekali. Berapa nih probabilitasnya? 0,06. Oh, berarti sekitar segini nih. Nah, 0,06 gitu ya. Nah, kalau misalnya 1 berapa? 0,13. Oh, kisaran di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya 2 jam 0,26. Nah, 26 di sini nih. 26 ya. Ya, sekitar di sini. Lalu untuk 3 nih yang paling besar 0,36, mendekati 0,4. Nah, kalau misalnya 4 jam 0,13. Nah, ini seperti ini. 5 jam ini 0,03. Nah, ini paling kecil ya. Nah, seperti itu. Ini adalah random variable. Jadi random variable adalah pemetaan dari suatu kejadian random. Nah, kejadian randomnya kan itu X ya, random. Kita nggak tahu nih satu hari itu berapa jam hujannya gitu ya, kita nggak tahu. Satu hari berapa jam hujannya, gitu nggak tahu. Karena itu adalah random event. Gitu. Kita petakan terhadap probabilitas. Seperti itu. Itu adalah random variable. Gimana, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, seperti itu. Silahkan kalau mau dicatat dulu. Ini saya percantik. Jadi random variable itu ya intinya pemetaan dari kejadian random terhadap probabilitasnya. Gitu. Walaupun random kita bisa tahu berapa sih kemungkinan terjadi gitu ya dari suatu kejadian tertentu, berapa persen gitu. Ini kalian nggak perlu diwarnain juga nggak apa-apa ya. Ini biar sekalian nungguin aja kalian nyatet. Seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu ya dari sebuah random variable. Yang pertama adalah ini khusus ya untuk yang discrete. Jadi untuk yang sifatnya discrete dan juga eksperimental. Nah, ada beberapa parameter yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah mean value. Mean value. Mean value itu adalah nilai rata-rata ya. Kita simbolkan sebagai mu nih. Atau X bar sama aja. Mu itu adalah rata-rata. Nah, rata-ratanya itu adalah penjumlahan I sama dengan 1 sampai N dari XI dikalikan dengan PXI. Jadi kita kalikan antara X-nya itu kejadiannya ya, dikalikan dengan probabilitasnya gitu. Nanti kita coba hitung. Ini adalah istilah yang pertama. Istilah yang pertama, lalu ada istilah yang kedua. Silakan catat aja dulu ya. Yang kedua adalah standar deviasi. Standard deviation. Nah, standar deviasi seperti biasa ya, ini adalah tingkat keberagaman suatu data. Semakin tinggi nilai standar deviasi, berarti semakin beragam, semakin random gitu ya. Nah, karakteristiknya itu tidak terpacu ke satu titik, tapi random, tersebar kemana-mana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini data yang kita punya, itu kan datanya itu cenderung ada di angka 2 dan angka 3 ya. Jadi ngumpulnya di tengah nih, gitu. Nah, kalau ini berarti, oh,
Ini nge-crash sebentar nih. Sebentar. Oke, nah kalau misalnya kalian punya datanya misalnya ya, nah seperti ini ya, jadi setiap angka itu ada gitu ya, beragam banget gitu, dari Sabang sampai Merauke ada datanya, dan cenderung lumayan banyak gitu ya di setiap kejadian. Nah ini pasti menghasilkan standar deviasi yang tinggi, karena beragam sekali gitu ya, karena sangat beragam dibandingkan dengan data yang kita punya tuh yang sebelah kiri. Jadi ingat-ingat bahwa makna fisik standar deviasi adalah keberagaman data. Semakin tinggi standar deviasinya berarti datanya semakin beragam, tidak monoton gitu ya. Nah kalau misalnya dalam kasus kita sebagai engineering itu nggak pengen punya produk yang standar deviasinya tinggi. Ya misalkan ya sederhana lah, misalnya kalian punya pabrik gitu ya, pabrik suatu batik misalnya, pabrik batik. Nah, kalian itu membuat jahitan, misalnya jahitan untuk kemeja, misalnya seperti itu ya. Nah, lengan tangannya itu kalau misalnya sesuai standar, oh kita pengennya benar-benar lingkar tangannya itu benar-benar anggaplah 10 senti misalnya ya diameternya. Nah, karena misalnya keberagamannya tinggi, oh ada yang 11 senti, ada yang 12 senti, ada bahkan ada yang 8 senti gitu ya, kekecilan. Pengennya padahal 10 senti gitu. Tapi yang dihasilkan malah jadi beragam banget. Nah, jadi angin-anginan nih penjahitnya gitu ya, kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Nah, itu adalah hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi yang pengen kita capai adalah sesuatu yang memiliki keberagaman yang sangat rendah. Jadi konsisten gitu ya, kalian menghasilkan produk yang kurang lebih sama gitu ya produknya. Nah, maka dikenal dengan istilah Six Sigma, 6 sigma. Jadi standar deviasinya itu 6 sigma. Nanti akan kita bahas kalau sempat. Nah, standar deviasi itu merupakan akar dari sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini pengurangan dari XI dikurangi rata-ratanya yang udah dihitung tuh, dikuadratkan dikalikan dengan PXI. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita coba hitung nih. Rata-ratanya berapa? Jadi kita pengen tahu rata-rata satu hari hujannya berapa jam gitu ya. Kita pengen tahu nih. Rata-rata satu hari hujannya berapa jam sih? Nah, jadi mu itu adalah penjumlahan dari perkalian antara X dengan PX-nya. Antara kejadiannya dengan probabilitasnya. Dikalikan satu-satu, nanti dijumlahkan gitu ya. Pertama yang 0 dulu nih, yang data pertama ya. Oh, ketika X-nya bernilai 0. Nah, ini dikali dengan probabilitasnya. Berapa tuh? Kalau misalnya X-nya 0, probabilitasnya berapa? 0,06. 0,06. Lihat di tabel ini ya. 0,06. Ditambah ketika X-nya 1, probabilitasnya berapa? 0,13. 0,13. Nah, ya udah, gini aja terus ya. 0,13 sampai 5. Ketika X-nya 2, probabilitasnya 0,26. Ketika X-nya 3, probabilitasnya 0,36. Ketika X-nya 4, probabilitasnya 0,13. Terakhir, ketika X-nya 5, probabilitasnya 0,03. Nah, dihitung nih berapa?
Ada yang udah hitung? Dua koma empat Pak. 2,4 berapa? Pas 2,4. Kalau saya 2,4 ngitung. pas ya? Ya. Sip. Nah, jadi maknanya satu hari itu rata-rata hujan selama 22,4 jam gitu. Nah, ini adalah nilai rata-rata ya. Nah, rata-ratanya sekitar di sini gitu. Nah, ini adalah mu-nya. Gitu ya, sebesar 2,4. Paham ya maknanya ya? Sekarang kita hitung standar deviasinya. Nah, ini agak panjang ya, agak panjang. Nah, karena ini ada di dalam penjumlahannya ya, supaya kita hitungnya lebih nyaman, kita hitung dulu yang ada di dalam akar ini ya. Yang ada di dalam akar ini. Jadi ini adalah sigma kuadrat dulu karena kita menghitung yang ada di dalam ya. Jadi di kuadrat nih, yang ada di dalamnya dulu. Nanti di akarinnya terakhir aja ya, belakangan. Nah, itu adalah penjumlahan dari X. X-nya itu yang pertama itu 0 ya, dikurangi rata-rata, rata-ratanya itu 2,4 kuadrat dikali probabilitasnya. Probabilitasnya 0,06. Ya udah gini aja terus sampai 5 ya. 1 min 2,4 kuadrat dikali 0,13 ditambah 2 dikali kok dikali sih 2 dikurangi 2,4 kuadrat dikali 0,26 terus ditambah 3 min 2,4 kuadrat dikali 0,36 kita lanjut di bawahnya ditambah 4 dikurangi 2,4 ya kuadrat dikali 0,13 terakhir 5 min 2,4 kuadrat dikali 0,3 0,03 begitu. Nah, berapa nih? Hati-hati ya ngitungnya ini karena ada kuadrat-kuadratnya nih di sini nih. Kalau kalian mau aman ngitungnya satu-satu. Ini dihitung dulu, ditambah ini dihitung lagi, ditambah ini dihitung lagi. Kalau mau cari aman ya. Tapi kalau sekaligus juga boleh, yang penting benar. Ada yang udah hitung?
Nah, saya ini udah dapat 1, sama nggak? 1,307 sama nggak? Sama, Pak. Oke. sama. Nah, itu baru sigma kuadrat. Yang kita cari bukan sigma kuadrat, yang kita cari sigma, yaitu sama dengan akar dari, yaitu ya 1,307. Jadinya berapa? 1,1, Pak. 1,14. 14. Nah, ini adalah sigmanya ya. Begitu standar deviasinya. Argentina jadinya masuk ya. Awal-awal kalah sama Arab. Arabnya malah kalah 2 kali, menang di awal doang. Oh, doanya kurang. Doanya kurang. Jepang juga ini kayak udah heboh menang lawan Jerman. Ini kayaknya juga lawan Spanyol loh, bakal kalah nih nanti. Jepang. Oke. Udah belum dicatatnya? Nah, coba ya kalian latihan nih. Misalnya ya sepak bola lah, klub sepak bola nih. Klub sepak bola itu misalnya ya bermain dalam sebuah liga. A football club play in a league. Total ada berapa pertandingan tuh dalam satu liga? Satu liga benar-benar satu musim dari awal sampai akhir berapa kali bertanding? Misal Liga 1 atau Premier League atau Bundesliga atau Serie A. Itu berapa kali bertandingnya? Dari awal sampai akhir. Total B, ada berapa tim? Satu liga ada berapa tim totalnya? Ada berapa klub? Hai. Izin, kalau untuk pertandingan per liganya itu 34 pertandingan. Yakin 34? Ada berapa tim memang kalau 34? 17. 16, Pak. 6, bukan 16, 18 itu. 18 yang 34 ya. Nah, ya misalkan Oh iya, Pak. 18 tim kan total ya. Nah, karena kita salah satunya berarti 1 lawan 17 ya. 1 lawan 17 kan? Di home, di away. Di home 17 kali, di away 17 kali. Nah, berarti kalau di total 34. Jadi total ada 18 klub ya. Ada yang 18, ada yang 20. Tergantung liga mana gitu. Nah, misalkan ini yang 34 lah. Total ada 34 pertandingan ceritanya ya. Total 34 matches. Nah, dari 34 pertandingan ini kita pengen ukur produktivitas golnya menggunakan random variable. Nah, misalkan ya X ini adalah eventnya di mana dia bernilai 0 kalau misalnya nggak ngegolin sama sekali ya dalam satu pertandingan. No goals. Tidak ada gol sama sekali dalam satu pertandingan. Dia bernilai 1 kalau misalnya ngegolin 1 ya. 1 goal
in a match. Dan seterusnya. Misalkan, nah, misalkan ya, ini klub biasalah. Jadi dari awal sampai akhir itu paling banyak ngegolin cuma 4 misalnya. Misalnya ada 4 goals in a match. Gitu. Nah, kan beda-beda ya, setiap pertandingan hasilnya kadang ngegolin 1 gitu kan, kadang ngegolin 2, kadang nggak ngegolin sama sekali, kadang banyak gitu ya golinnya. Nah, kita petakan seperti tadi ya dalam tabel. Ini X, ini frekuensi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, frekuensinya yang nggak ngegolin sama sekali ya anggaplah 5 kali ya dari 34. Ngegolin 1 itu 8 kali, ngegolin 2 misalnya 10 kali, ini di berapa? 5 tambah 8, 13 ya. 13 tambah 10, 23, 23, Kak. sisa 9 ya. Sisa 11. Ini ditambahin deh, ini 10, yang ini 12. Nah, ini jadi 27 ya, berarti sisa 7 lagi. Nah, ini misal 5 kali, ini 2 kali. Nah, begitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung probabilitasnya, ini berarti 5/34, yang ini 10/34, 12/34, yang ini 5/34, yang ini 2/34. Nah, silahkan kalian perhitungkan ya. Silahkan kalian perhitungkan, ini boleh dibikin koma-komaan, silahkan tuh kalian di catatan kalian sendiri. Nah, berapakah nilai pertama? Kalau gambar gak usah lah, gambar ini saya yang gambar nanti. Nah, yang kalian hitung itu adalah berapakah nilai mu, calculate mu and sigma. Jadi perhitungkan nilai mu dan sigma. Silakan. Nah, ini kalau misalnya dibikin koma-koma ya, 5 dibagi 34, 0, dibulatkannya 2 angka di belakang koma aja. Jadi ini 0,15, Oh iya. dibulatkan ya, dibulatkan. Terus 0,29, terus 0,35, 0,15, 0,06. Nah, oke, silahkan kerjakan. Ya, cepat-cepatan ya. Pertama, hitung dulu berapa mu-nya. Ini kalau misalnya benar, saya kasih 1 poin. Silahkan dikirim lewat WhatsApp. Cepat-cepatan. Nah, ini PX, yang ini X. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Paling besar 0,35, 0,4, 0,2, 0,1, 0,3. Yang pertama 0,15. Yang kedua 0,29. Yang ketiga 0,35.
lalu 0,15 lagi, dan terakhir 0,06. Nah, diarsir aja lah. 1,68. Dikirim ya lewat WhatsApp. Fotoin aja. Fotoin, ayo kelas A atau kelas B boleh. Ini sambil kalian ngerjain ya. Saya mau sedikit cerita nih. Jadi Indonesia ini kan semakin ke depan semakin mengetahui ya, semakin sadar bahwa pendidikan itu salah satu kunci penting untuk kebangkitan perekonomian ya. Nah, jadi pendidikan di Indonesia itu kan levelnya masih rendah nih. Sadar bahwa levelnya masih rendah harus ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan SDM, sumber daya manusia di Indonesia itu salah satunya lewat beasiswa. Nah, beasiswanya macam-macam ya. Salah satu yang terkenal yang semakin tahun semakin banyak ya kapasitas beasiswanya itu adalah LPDP. Ini salah satu aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi. LPDP. Tapi ini yang paling besar. Lembaga Penyedia Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan. Nah, jadi setiap tahunnya itu bahkan di tahun 2022 saja, tahun 2022 tahun ini ya, itu menyerap sekitar 6.000 awardee. 6.000, coba bayangin. Jadi 6.000 awardee. Ini lulusannya ada yang di dalam negeri ya, di DN, ada yang luar negeri. Gitu, 6.000, coba bayangin. Unjani aja satu angkatan, ya kampusnya gede ya lumayan ya, Cimahi dan Bandung digabung, nggak nyampe 6.000. Ini 6.000 loh satu tahun. LPDP saja. Ada penyedia beasiswa yang lain, misalnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari kementerian lain-lain ya, ngeluarin beasiswa juga. Ini LPDP saja ada 6.000 gitu. Artinya ini kalian tuh sangat berpeluang sekali ya untuk mendapatkan ini. Ini tuh beasiswa untuk S2 dan S3. Jadi kalau misalnya kalian lulus pengen kuliah lagi S2 atau S3, cobalah daftar ke beasiswa LPDP ini ya. Ya peluangnya sangat besar lah. Saya juga yang IP-nya yang nggak gede-gede amat, biasa aja ya IP S1-nya. Itu ya alhamdulillah dapat S2 dan S3 di LPDP menggunakan beasiswa LPDP. Jadi lumayan, bukan lumayan lagi ya, alhamdulillah banget bisa dapat beasiswa ini. Benefitnya banyak, terutama benefit ini ya finansial. Udah mah kuliahnya dibayarin gitu kan. Kuliahnya dibayarin, terus dikasih uang saku juga ya, biaya hidup bulanan. Mau tahu nggak besarnya berapa? Mau tahu nggak? Oh, Pak. Berapa, Pak? Nah, jadi dalam 1 bulan itu kalian berhak untuk mendapatkan biaya hidup bulanan sebesar, kalau di Bandung ya, 4,3 juta per bulan. Minimal. Nah,
bukan hanya ini saja, akan ada tunjangan buku namanya ya. Tunjangan buku yang diberikan 1 tahun sekali itu sebesar 10 juta per tahun. Nah, terus tunjangan kesehatan juga di-cover ya, BPJS kelas 1. Ya udah enak banget lah ini kan. Coba kalian bayangin di Bandung aja ya, rate untuk S1, lulusan S1 fresh graduate kalau misalnya pertama kali kerja itu sekitar 4-5 juta juga kok. Sama-sama aja ya. Nah, ini kan nggak kerja, kalian kan cuma sekedar disuruh belajar ya, sampai lulus dikasih uang saku gitu kan. Enak banget. Terus lulus juga S2 ya buat kita-kita juga gitu ya. Buat kita-kita juga, buat karir kita juga. Jadi ini merupakan salah satu hal yang berpotensial lah buat kalian ya. Jadi jadikan nih salah satu cita-cita kalian kalau misalnya mau lanjut studi. Mungkin jangan di Bandung lah ya, misal kalian pengen ke luar negeri itu bisa banget ya, ke luar negeri anggaplah misal di Eropa. Itu ya uang sakunya kalau misalnya kita convert ke rupiah gitu ya. Karena kan biaya hidupnya beda ya di sana kan masa dengan uang 4 juta bisa hidup susah gitu kalau di sana karena mungkin makan aja kalau dirupiahin bisa sampai 200.000 itu makan biasa ya, bukan makan yang mewah-mewah banget. Nah itu kalau di-convert nih ya uangnya dalam rupiah itu 1 bulannya bisa sampai 25 juta gitu kan. Wah luar biasa sekali itu. Jadi ya cobalah kalian mencoba hal ini karena peluangnya tidak tertutup untuk PTS, terbuka juga gitu untuk PTS. Benar-benar terbuka untuk PTS juga. Jadi jangan minder gitu. Kalian tunjukkan bahwa kalian juga pantas untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Ya itu intermezzo ya. Biar kalian seenggaknya punya insight lah. Seperti itu. Lanjut ya. Ini gimana nih? Udah ada yang ngirim belum? Siapa yang lebih duluan nih? Cahya 1402. Ya, Cahya duluan ya. Cahya Kurnia. Ini Cahya Kurnia. Jangan landscape dong, saya susah nih lihatnya nih. Nggak bisa di-rotate juga, Cahya. Tolong dikirim ulang fotonya. Cahya. Oh iya, untuk Muhammad Az-Zahra ini di pause dulu ya. Poinnya udah 2 nih. Bagi-bagilah sama yang lain. Oh ya, by the way, di kelas Bandung nggak ada yang nilainya 100 ya. Rata-rata kalian salah. Nggak ada yang benar di bagian 1D nih. Jadi ini Cahya nih yang paling tinggi. Itu salah di 1D-nya. Nggak ada yang 100. Kalau di kelas Cimahi ada yang 100. Cahya, silahkan foto lagi. Saya nggak bisa rotate soalnya. Di aplikasinya nggak bisa diputer. Yang lurus-lurus aja ngirimnya. Halo. Ya, Pak. Ini karena Cahya yang pertama ya. Itu berapa sih? 1,68 ya? Iya, Pak. Yang lain sama ngitung. Udah ngitung sama. Saya soalnya belum ngitung. Kalau dilihat dari angka-angkanya sih benar ya. Kalau dilihat dari angka-angkanya betul. Jadi X dikalikan dengan PX ini udah betul nih dari angka-angkanya. Mestinya benar ya. Oke, 1 poin untuk Cahya. Cahya nih berapa Cahya? Ini 50, Pak. 50 ya. Oh, lumayan nih Cahya. Cahya nilai UTS-nya 78 ya. Lumayan bagus. Lalu untuk standar deviasi tadi siapa yang paling cepat? Standar deviasinya Aris 1407.
Oh, ini yang paling cepat. Ini siapa sih namanya nih yang belakangnya 8114? Ini siapa nih? Diulang fotonya ya, diulang. Jangan landscape, portrait aja, portrait. Tuh, yang di kelas B itu siapa namanya tuh? Rizky Badrun, Pak. Ya, sok di foto lagi ya. Kayak Cahya nih, jadi portrait aja fotonya. Oke. Kita perbesar. Ya, kalau dilihat ini kok, oh iya, betul-betul. 0,15. 0,35, oke. 0,15, sip. Oke lah, sip. Udah benar ini. Siapa namanya tadi? Rizky Badrun Pak, NIM akhir 35. 35. Oke, ini poin pertama ya, Rizky Badrun. Lumayan lah nilai UTS-nya 73. Sip, udah paham ya? Kita lanjut nih pembahasannya. Kita beralih ke yang teoretikal sekarang. Nah, theoretical discrete random variable. Kita bahas dulu jenis yang pertama, yaitu binomial random variable. Nah, binomial random variable. Jadi binomial ini ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi ya, atau syarat nih. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu nih untuk masuk ke dalam kategori binomial random variable. Kondisi yang pertama itu adalah resulting, menghasilkan dua kejadian atau dua event. Only ya, ini saya kasih only. Hanya dua events. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini itu tuh antara iya atau tidak, masuk atau tidak masuk gitu ya. Jadi gitu, yang hasilnya itu cuma dua atau koin tuh, keluar bagian depan atau keluar bagian belakang. Nah, kalau misalnya dadu masuk nggak binomial RV? Dadu. Enggak ya, karena dadu kan ada enam kemungkinan hasil ya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam kasus binomial. Jadi yang masuk kasus binomial tuh koin gitu ya. Terus ya pertanyaan iya atau tidak gitu, masuk atau tidak masuk gitu-gitu aja. Terus sebenarnya bisa juga sih untuk dadu ya. Jadi misal dadu, kita anggap acuannya itu 1. Berapakah peluang keluar angka 1 gitu ya. Ini kan 1/6. Nah, kemungkinan hasil yang lain itu peluang bukan 1 gitu ya. Not 1. Nah, berarti ini kan 5/6. Nah, ini bisa masuk ke dalam binomial. Karena memiliki dua hasil. Jadi kita kategorisasi. Pokoknya bukan 1 aja ini yang ini ya. Jadi ada yang 1 dan juga bukan 1. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kasus binomial. Gitu. Lanjut. Nah, itu adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua itu harus probability-nya of the result
is constant. Probabilitasnya selalu sama ya, walaupun dilakukan berulang-ulang. Gitu. Nah, tadi ngelempar dadu, kalau muncul angka 1, itu harus tetap 1/6, walaupun kita lakukan berkali-kali. Gitu. Nah, kalau misalnya kan bisa aja ya, kalau dilakukannya terlalu sering gitu ya, ribuan kali, nah bagian pinggir-pinggirnya tuh ada yang bopeng gitu kan. Nah, misal, ya harusnya kan begini nih. Nah, karena dilakukan sering banget gitu ya, bagian sininya itu bopeng, bagian sininya terkelupas dikit. Nah, itu probabilitasnya bisa jadi bukan 1/6 lagi, gitu kan. Nah, jadi harus dijaga supaya probabilitasnya konstan, walaupun kita ulangi berkali-kali. Dan syarat yang ketiga itu ya dilakukan berulang-ulang ya. Repeated event. Nah, jadi dilakukan berulang-ulang. Memiliki 2 kejadian hasil dan dilakukan berulang-ulang. Nah, itu adalah ciri khas dari binomial RV. Jadi hanya ada 2 hasil dan dilakukan berulang-ulang. Nah, contohnya saya ambil contoh yang paling mudah lah. Misalkan koin ya. Nah, misalnya koin, flipping coin, biasa flipping coin. For example, flip a coin, anggap misalnya 4 kali ya, 4 times. 4 kali nih flip koinnya. Nah, kalau misalnya 4 kali, dari 4 koin itu kan bisa jadi keluar head semua ya. Bisa jadi keluar head-nya cuma 3, bisa jadi keluar head-nya cuma 2, atau cuma 1, atau nggak ada head-nya sama sekali gitu kan. Bisa jadi tuh. Nah, kita pengen ukur probabilitasnya masing-masing kejadian. Gimana sih kalau misalnya yang keluar head-nya cuma 1 kali, itu kemungkinannya berapa persen gitu ya. Ya anggaplah ini sebuah judi, tapi jangan ya, jangan judi. Ya misal ini adalah sebuah judi, ini bandarnya tuh ngelempar koin 4 kali. Nah, terus ya taruhan nih, berapa nih kalau misalnya nggak keluar bagian depan sama sekali, nah berarti P0 gitu ya, ini berapa nih? Terus berapa sih probabilitas kalau misalnya keluar cuma 1 ya, sebagian depan yang keluar dari 4 kali ngelempar koin gitu. Terus dan seterusnya sampai P4 gitu. Nah, kita pengen coba hitung berapa sih probabilitasnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian, jangan ya, jangan kalian. Misalnya seseorang gitu ya, seseorang, wah saya pengen nih taruhan, misalnya keluar head-nya 1 kali dari 4 kali ngelempar. Nah, itu kita pengen perhitungkan itu kira-kira probabilitasnya berapa persen sih dibandingkan dengan semuanya gitu ya. Nah, jadi X itu adalah kejadiannya, di mana kejadian random events ini itu berkisar dari 0 sampai 4 ya. Nah, 0 itu misalnya if no head appear. Appear itu muncul ya. Jika tidak ada bagian depan yang muncul. Nah, berarti X-nya 0. Kalau 1 ya berarti if one head appear. Dan seterusnya sampai 4. Nah, ini 4. Kalau misalnya semuanya ya, 4-4-nya itu head yang keluar. Nah, seperti ini. Kita pengen cari tahu nih, berapakah probabilitas dari setiap X ini. Nah, ini ada perumusannya nih. Perumusan khusus untuk binomial. Di mana PX itu sama dengan NCK dikalikan dengan P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Yuk, apa ini Pak? Sabar, sabar. Nah, jadi ini kita menggunakan perumusan kombinasi ya. Nih, ini adalah perumusan kombinasi. Di mana N-nya itu adalah jumlah pengulangan times repeated times ya.
number of repeated times. Jadi jumlah pengulangannya, repeat itu pengulangan ya, diulang, repeat. Nah, jadi jumlah pengulangannya. Kalau ini berapa kali nih jumlah pengulangannya? Kasus ini berapa kali? 4. 4, 4 Pak. kali ya. Jadi ngelempar koin, diulang sampai 4 kali gitu. Dan K ini adalah number of head appear. Nah, number of head appear. Jadi berapa kali head-nya muncul nih K itu. Ya misalnya 0 ya berarti K-nya 0 ya. Kalau misalnya kita pengen cari tahu ketika tidak muncul head sama sekali, berarti masukkan K-nya 0. Gitu. Number of head appear. Nah, lalu P ini adalah, atau ini saya generalisasi lah ya, jangan head. Kalau misalnya kasusnya beda itu ya bukan head. Jadi K ini adalah number of pivot event appear. Nah, pivot itu adalah acuan. Nah, yang jadi acuan di sini itu adalah head ya. Nah, ini yang kita jadikan acuan adalah head-nya atau bagian depan. Jadi apapun keadaannya, intinya dia adalah sebagai pivot gitu. Kayak tadi Dadu nih, keluar angka 1 atau bukan 1 ya. Nah, yang jadi pivotnya itu adalah satunya gitu. Nah, berapa kali jumlah ketika angka 1 muncul? Nah, itu adalah K. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus koin berarti adalah, saya pakai warna hijau aja ya. In this case, K is number of head appear. Gitu. Jadi dalam kasus ini adalah K itu adalah number of head appear atau number dari kepala yang muncul ya. Nah, terus P itu adalah probability of pivot event. Nah, pivot, sekali lagi pivot adalah acuan ya. Nah, dalam kasus ini apa? Dalam kasus ini apa pivotnya? Head kan? Nah, berarti P itu adalah P, warna hijau lagi. Nah, P itu sebenarnya adalah probabilitas ketika pivotnya muncul atau ketika si head-nya muncul dalam sekali coba ya. Nah, ini berarti 0,5 gitu. Jadi P adalah probabilitas dari pivot event atau kejadian yang kita jadikan sebagai acuan. 0,5 dalam kasus ini. Ya udah, tinggal kita masukin ke dalam perumusannya. Nah, satu-satu nih kita hitung. P ketika X-nya 0. Nah, berapa sih probabilitas ketika ngelempar 4 koin ya berturut-turut, nggak keluar head sama sekali. Nah, ini kita hitung. NCK, N-nya itu 4 kali ya, C-nya ya kombinasi C. K-nya itu adalah 0 dikali dengan 0,5 pangkat K lagi. K-nya 4, 0 ya, K-nya 0. Ini 1 min 0,5 pangkat N min K, N-nya 4, K-nya 0. Gitu ya. Kita urutin dulu aja sampai bawah sebelum kita hitung. Kalau misalnya K-nya 1 berarti 4C1 dikali 0,5 pangkat 1. 1 min 0,5 pangkat 4 min 1. Pangkat 3 ya. P ketika K-nya 2. 4C2 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 1 min 0,5 pangkat 4 min 2. Lanjut, P3 sama dengan 4C3 dikali 0,5 pangkat 3. 1 min 0,5 pangkat
4 min 3. Terakhir P4 sama dengan 4C4 dikali 0,5 pangkat 4 dikali 1 min 0,5 pangkat 4 min 4. Nah, coba kalau misalnya kalian perhatikan ya, karena ini probabilitas untuk dua hasil tersebut sama gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah probabilitas pivot ya. Ini adalah probabilitas pivotnya ketika keluar head. Nah, ini adalah sebenarnya probabilitas ketika bukan head yang keluar, atau dengan kata lain tail ya, sama-sama 0,5. Jadi ini sebenarnya 0,5 pangkat sekian gitu ya, dikali 0,5 pangkat sekian. Nah, karena coba perhatiin, ini kan yang pertama 0, yang kedua 4. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan ya, kalau kita kalikan berarti pangkatnya dijumlah. Nah, berarti ini kan ini 0,5 pangkat 4 gitu ya. Bawahnya juga sama nih. Yang berisik siapa sih? Ya. Nah, yang bawahnya juga sama nih. Ini pangkat 1, yang ini pangkat 3. Jadi kalau dijumlahin 0,5 pangkat 4 juga gitu. Nah, karena ini adalah kasus di mana dua skenario yang dihasilkan itu memiliki pangkat yang sama, memiliki probabilitas yang sama. Jadi sederhana, pokoknya yang ngebedain ini doang gitu ya. Ininya mah sama-sama 0,5 pangkat 4. Silahkan dihitung. Ini banyak di antara kalian di UTS kemarin juga menghitung entah itu kombinasi atau permutasi dengan cara manual yang faktorial-faktorial. Nggak perlu ya, kita ngitungnya langsung aja pakai kalkulator. Nah, karena di kalkulator bisa kita hitung dengan cepat. Nah, N-nya 0, N-nya 4, C-nya, R-nya itu 0 ya. Dikali 0,5 pangkat 4. Nah, ini adalah 0,0625. Lalu ketika R-nya 1, 0,25. Kedua 0,375, yang ini 0,25 juga, ini 0,0625. Coba kalian hitung juga ya pakai kalkulator, pastikan sama. Biar kalian ngelatih juga pakai kalkulator. Sama nggak? Sama, Pak. Oke, nah di sini bisa kita lihat mana yang paling memungkinkan dari 4 kali ngelempar koin, mana yang paling memungkinkan keluar head-nya. Dua Berapa? kali, Pak. 2 kali ya, dengan kemungkinan sebesar 37,5%. Nah, ini kemungkinan tertinggi dibandingkan yang lain. Kalau yang lain nih, misalnya ini cuma 25, yang ini 6% bahkan ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya itu orang yang nyimpen di P2 ini juga kan bisa jadi kepleset ya. Oh, bisa jadi yang keluar malah head-nya 3. Atau yang keluar malah head-nya 1 gitu ya. Atau bahkan nggak keluar sama sekali, atau bahkan semuanya head gitu. Nah, bisa kita lihat nih probabilitasnya ya masing-masing. Nah, kalau kita gambarkan secara grafis, ini adalah PX, yang ini X, dari 0, 1, 2, 3, 4, paling besar itu 0,375, di sini 0,4, ini 0,2, 0,1, 0,3. Yang 0 itu kecil ya, 0,625%.
Yang satu itu 0,25. Ini paling besar. Ini segini. Ini segini. Nah, begitu ya. Oke. Udah belum nyatetnya? Sudah, Pak. Yang lain udah? Sudah, Pak. Ya, nih coba kalian latihan ya, biasa. Ya anggaplah dadu ya tadi ya. Dadu nih. Dadu itu kita lempar 3 kali lah, jangan banyak-banyak ya. Misalnya dilempar tuh dadu 3 kali. Throw a dice 3 times. Nah, dilempar 3 kali. Nah, kita jadikan angka 1 sebagai pivot, di mana X, ini kejadiannya adalah dia bernilai 0 jika if no number 1 appear ya. Jadi tidak ada angka 1 yang muncul. Terus dia bernilai 1 jika if there is
number one, atau gini, if number one appear once itu satu kali ya, on C, satu kali. Kalau dua kali apa? Twice, Pak. Twice. Kalau tiga kali? Kalau tiga kali? Ada yang tahu nggak? Ya mirip-mirip aja, thrice. Nah ini tiga kali. Baru tahu ya. Ya once, twice, thrice. Gitu. Nah, coba kalian perhitungkan nih. Oh ya, kalau misalnya ini harus kalian tahu bahwa probabilitas keluar angka 1 itu ya adalah 1/6 atau kalau di koma-komain berapa tuh? Ya kalian hitung sendiri ya, ini ya 1/6. Seperti itu. Nah, ini adalah probabilitas yang kita jadikan sebagai pivot atau acuan ya. Silakan hitung berapakah calculate. Berapakah P0, P1 dan seterusnya ya sampai P3. Ini tinggal nambahin satu depan. P2 dan P3. Ayo, ini khusus buat yang belum pernah dapat poin, saya kasih 2 poin lah. Khusus untuk yang belum pernah dapat poin ya. Asalkan benar, kalau nggak benar, nggak jadi 2 poin. Oh ini, saya takutnya rancu, ini jadinya ambigu. Nah ini P1 appear ya, appear. Beda sama P1 yang ada di bawah, ini beda, maknanya beda. Ini adalah P yang ini maksudnya adalah ketika angka 1 muncul 1 kali dari 3 kali percobaan gitu ya maknanya. Beda dengan P1 yang ini. Dilihat lagi ini rumusnya ya, NCK PX sama dengan NCK dikalikan dengan P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Ada yang izin atau ini enggak? Sakit gitu teman kalian? Ini saya lagi males ngabsen, saya anggap hadir semua aja ya. Lagi males manggil-manggilin salah satu. Saya anggap hadir semua aja lah. Ya, ini 1/6 pangkat 2 ya, K-nya 2, dikali 5/6 pangkat 1. Terakhir, P3 sama dengan 3C3 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 0. Gitu loh. Coba ada yang benar gak? Ini juga nggak mungkin minus ya. Hasilnya nggak mungkin minus. Aduh, nggak mungkin banget. Ini kayaknya pakai kalkulator yang agak-agak jadul nih. Jadinya hitung-hitungannya banyak yang salah nih. Tuh Rizky Badrun ya, itu hitung-hitungannya salah tuh. Ini juga sama nih, yang pembetulan dari Aris.
Ini masih lebih dari 1 nih total semuanya. Ada yang salah? Satria. Oke, coba kita lihat ya, apakah betul ini jawabannya. Kita buktikan. Nah, ini jawabannya Satria. Coba saya hitung juga pakai kalkulator ya. N, C, K. N-nya 3, C-nya 0. R-nya 0. Dikali 1/6 pangkat di pangkat 0 dulu. Pangkat 0 dikali 5/6 pangkat 3. 0, nah ini salah ya. Harusnya 0,578 atau 0,58. Salah nih. Ini karena nggak ada yang benar nih, kayaknya nggak ada yang benar ya. Coba saya lihat lagi terakhir. Oh, belum ada yang benar. Ingat-ingat. Ini coba kalian ulang-ulang sampai sama nilainya ya, atau mendekati. 0,578. Nah, itu untuk yang 0 ya. Nah, nggak muncul sama sekali dari 3 kali ngelempar. Ya iyalah, kurang kan cuma 1 dari 6 ya. Wajar nih di atas 50% ketika tidak keluar sama sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya keluar 1, nih berapa persen nih? Nah, ini adalah 0,347. Nah, terus kalau misalnya keluar 2, 0,06. nah betul. Nah, ini baru benar tuh, 0,069. Kalau keluar 3, 3-3-nya keluar gitu ya, jackpot. Nah, ini kemungkinannya sangat kecil sekali. 0,004. 0,004. Nah, ini kalau dipersentasi ya, itu tuh lebih kecil dari 1%, 0,4% kalau dibikin presentasi. Sangat kecil sekali, jadi itu jackpot ya. Jadi ngeluarin selalu angka yang sama gitu loh. Nah, seperti ini. Jelas ya? Ini kalau dijumlahin pasti 1 nih. Kalau nggak 1 ya mendekati 1 lah, karena kita lakukan pembulatan kan. Nah, kalau yang tadi tuh ngaco, karena kalau dijumlahin nggak 1 gitu kan. Jadi hati-hati menggunakan kalkulatornya, coba lagi ya di rumah. Jangan sampai salah mencet kalkulator. Ini kalian saya lihat banyak yang rentan kesalahan untuk mencet kalkulatornya. Jadi perhatikan lagi baik-baik, pastikan bahwa hasilnya sama ya dengan yang ditulis di sini. Kalau udah sama, insya Allah udah benar. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Jelas? Jadi bertanya Pak, Boleh, boleh. itu tadi rumusnya yang di atas kok beda ya Pak sama yang ini Pak? Sama aja. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Sama aja ini kan? Kalau yang di atas mah kan ini Pak, 1 dikurangin probabilitas H-nya, angka ini apa Ya, benarnya. Ya emang iya. Ini 1 min P. 1 dikurangi P-nya 1/6. Jadinya berapa coba? 5/6 kan? Iya nggak? Iya, Pak. Ya udah ini 5/6. Ya nggak? Benar, Apa Pak. lagi? Kayak apa benar Pak?
kalau mau masukin di kalkulator 1 min 1/6 juga boleh, nggak mungkin beda hasilnya, pasti sama kalau mencetnya benar. Pasti sama, nggak mungkin beda. Itu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya Jelas. akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.